dosa yang kita lakukan dan Allah membalas 2 kali. Allah segerakan azabnya itu di dunia dan Allah lipat gandakan siksaannya itu di akhirat. Jadi bukan berarti karena diazab di dunia bebas di akhirat, atau karena diazab di akhirat bebas di dunia. Bahkan Allah balas 2 kali. Di dunia Allah segerakan azabnya, dan di akhirat Allah lipat gandakan siksaannya. Apa itu? Salah satunya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Patut untuk kita renungkan bersama jamaah sekalian, bahwa tidak setiap kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua. Belum tentu. Belum tentu setiap kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua. Tapi sudah pasti setiap kita adalah seorang anak. Maka pastikan bahwa kita benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi di dalam Al-Quran, perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi ciri keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan, ridallah fi ridal walidain. Ridhanya Allah kepada kita itu terletak sejauh mana ridha orang tua kepada kita. Wa sukhtullah, dan murkanya Allah fi sukhtil walidain, terletak sejauh mana orang tua murka kepada kita. Dalam kata lain, kalau kita ingin tahu, Ustaz, sebenarnya hidup kita ini sudah diridhoi Allah apa belum? Lihat, tanya kepada ayah dan bunda kita, apakah beliau sudah redha kepada kita? Kalau beliau redha dengan kehadiran dan keberadaan kita, itu tanda bahwa Allah redha. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tua murka terhadap kita, itu awal mula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jamaah, sampai saat ini bahkan, ini saya cerita, sampai saat ini bahkan saya tidak punya cita-cita untuk tinggal dalam waktu yang lama di Batam. Sampai saat ini saya tidak pernah berangan-angan untuk tinggal dalam jangka waktu lama, yang sampai beli rumah permanen, sampai membangun bisnis yang besar. Karena saya nggak punya mimpi untuk lama di Batam. Yang paling saya khawatirkan adalah ketika nanti orang tua mampu menjaga 7 anaknya, membesarkan dan merawat 7 anaknya, karena kami 7 bersaudara. Tapi jangan sampai 7 bersaudara ini tidak punya waktu luang untuk merawat dan menjaga kedua orang tuanya. Itu yang paling saya khawatirkan. Makanya sampai sekarang saya tetap ada merasa bersalah setiap hari. Meskipun tetap kontak, meskipun tetap telepon, meskipun tetap ngirim uang, tetapi sepertinya mengabdi saya belum sempurna. Ketika saya belum punya waktu yang cukup untuk melihat bagaimana orang tua saya yang semakin hari semakin keriput kulitnya, yang semakin hari semakin bertambah ubannya, yang semakin hari semakin membungkuk tulang punggungnya, yang semakin hari semakin renggang giginya dan kemudian rontok satu persatu. Karena demi Allah, celakanya kita di dunia dan di akhirat diawali dengan tidak senangnya orang tua terhadap kita. Dan selamatnya kita di dunia dan di akhirat diawali dengan senangnya orang tua kepada kita. Terlebih kita yang merantau, yang kadang-kadang untuk telepon orang tua seminggu sekali, itu pun kalau sempat, itu pun kalau nggak sibuk. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau telepon soal pekerjaan, bisnis, kita langsung angkat. Halo, di mana? Gimana? Lancar semuanya? Gimana? Harus kemana? Ya cepat. Giliran orang tua kadang, aduh nanti sajalah ini. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Untuk sekedar tanya kabar, untuk sekedar kirim pulsa, untuk sekedar kirim uang belanja untuk orang tua meskipun nggak seberapa, itu kadang-kadang masih berat sekali. Padahal di dalam agama Islam,
Semua yang kita miliki itu mutlak menjadi milik orang tua. Harta kita itu otomatis harta orang tua. Kalau suami istri enggak, dalam syariat beda. Harta suami bukan harta istri. Kan seringkali yang kita dengar kan harta suami, harta istri. Harta istri, wow itu kacau itu. Itu pasti yang ngomong perempuan. Karena dalam syariat tidak seperti itu. Harta suami sampai kapanpun akan menjadi harta suami. Harta istri sampai kapanpun akan menjadi harta istri. Makanya haram kalau istri itu cuci baju suami, kemudian nemu di koceknya 100.000, diambil tanpa izin, tanpa pamit. Itu haram. Itu dihukumi mencuri. Ngambil duit recehnya di kantong, ngambil duit kecilnya di dompet tanpa izin, itu haram, dihukumi mencuri. Tapi kalau sampai ngambil diam-diam kan masalahnya di suami sebenarnya. Ini mungkin karena suaminya terlalu pelit. Kalau suaminya nggak pelit kan nggak mesti nyuri kan Pak? Karena sudah tercukupi.